Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Saya Komarudin Rahmat. Saat ini umur saya 67 tahun, pas 25 Maret 2021 bulan depan ini. Saya terkena stroke pada tahun 2012. Alhamdulillah kondisi saya sekarang seperti yang Anda saksikan sekarang ini. Baiklah pemirsa, pada episode yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana cara saya mengawali penyembuhan stroke. Yaitu yang pertama yang saya katakan adalah mengendalikan tekanan darah tinggi. Saya meminum obat tekanan darah tinggi setiap hari. Nah, untuk yang berikutnya ini saya akan menyampaikan bagaimana tips-tips saya sehingga sampai saya pulih seperti sekarang ini. Yang pertama yang saya lakukan adalah menjaga ketenangan. Ketenangan diri itu perlu sekali. Jangan panik. Tentu saya ketika pertama kali terkena stroke panik luar biasa. Nah, ketika saya sampaikan ini kepada pemirsa, saya ingin agar pemirsa tidak panik. Karena kepanikan itu sendiri akan menyebabkan kerugian kita. Apa kerugian kita? Kita menjadi panik, entah apa yang harus kita lakukan. Misalnya kita tertipu kepada orang-orang yang mencari peluang bisnis. Saya sendiri pernah ditipu beberapa kali. Kepala saya dikerok dengan sendok makan, pernah, sakitnya luar biasa. Terus dengan alasan saya ditotok pembuluh darah saya, leher saya seperti dicekek, itu juga pernah. Kemudian iga saya dikerok pakai bambu, pernah. Jadi banyak hal tipuan-tipuan itu disebabkan oleh kepanikan kita. Ditipu. Saya pernah melihat di sebuah yayasan alternatif orang masuk rumah sakit dengan terpincang-pincang. Kemudian beberapa menit kemudian dia keluar dengan jalan seperti orang normal. Waktu itu saya termakan, ya kan, akhirnya biaya banyak. Tapi kemudian saya sadar bahwa itu adalah tipuan semua. Karena itu saya ingin menyadarkan semua bagaimana kepada pemirsa tidak tertipu dan tidak panik. Caranya adalah dengan cara tenang. Beberapa hal yang biasanya di awal ketika kita pertama kali terkena stroke adalah munculnya gangguan-gangguan. Yang pertama misalnya mata kita pedih tiba-tiba di sebelah bagian yang terkena stroke. Pedih luar biasa. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, saya bicara ini berdasarkan pengalaman saya dan saya mendapatkan ini juga dari orang lain yang saya cari. Orang yang sembuh stroke, kemudian saya belajar kiat-kiatnya. Jadi ketika mata kita pedih, kita jangan panik. Ambil air panas di termos atau apa, kemudian masukkan handuk kecil, diperas, kemudian ditutup di mata yang panas kita ini. Nah, insya Allah diulang-ulang itu nanti normal. Begitu juga ketika tiba-tiba kepala kita sakit luar biasa. Sama, kita ulang lagi, kita tutup. Insya Allah sembuh. Mengapa itu terjadi? Biasanya kita tidur di tempat berhawa dingin atau ber-AC. Itu biasanya. Karena itu saya sarankan, bagi orang yang pertama kali terkena stroke, usahakan tidak tidur di ruang ber-AC. Kalau memang harus terpaksa tidur di tempat ruang ber-AC, maka saya sarankan digosokkanlah, dibalur badan kita dengan minyak gosok yang panas. Banyaklah, bisa minyak kayu putih, bisa minyak gandapura, bisa apa lagi, banyak, cari di apotek. Nah, itu maksudnya untuk menetralisir hawa dingin itu, sehingga kita menjadi lebih baik. Hal lain yang sering muncul gangguan adalah susahnya menelan. Susahnya menelan ini juga
luar biasa, bisa menimbulkan stres karena apa-apa yang kita telan susah. Karena itu tips dari saya adalah latihan olah pernapasan. Saya tiba-tiba saja mendapat ide ini. Dari mana saya mendapat ide ini? Saya mendapat inspirasi dari ketika saya menyaksikan testimoni dari Titik Puspa. Titik Puspa, dia melakukan testimoni bahwa dia sembuh dari kanker payudara kalau tidak salah dengan cara menggunakan metode olah pernapasan seperti ini. Saya juga pernah ketika saya sedang berobat di Rumah Sakit Persahabatan, saya bertemu dengan seseorang di kendaraan umum yang kebetulan ketika itu saya tumpangi bersama. Dia bercerita kepada saya bahwa dia plek paru-parunya hilang karena dia menggunakan teknik pernapasan seperti ini. Dan inspirasi yang ketiga saya mendapatkan dari Tarekat Naksabandiyah. Ketika di awal stroke saya disarankan untuk masuk komunitas itu, dan kemudian saya mendapat metode zikir yang namanya Napi Isbat. Metode zikirnya juga seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Titik Puspa dan orang yang saya temui di Rumah Sakit Persahabatan. Caranya bagaimana? Caranya perhatikan yang saya sampaikan ini. Pertama adalah lidah kita ditaruh di langit-langit. Di langit-langit. Mulut dikatupkan. Tidak bicara, dikatupkan. Kemudian setelah itu tarik napas melalui hidung sampai di kepala, di ubun-ubun. Tarik napas itu. Tahan sebentar. Kemudian dihembuskan perlahan-lahan, tipis sekali melalui mulut. Ingat mulut. Kemudian ditahan di perut. 2/3 kita keluarkan, 1/3-nya ditahan. Nah 1/3 itulah, sisanya itu kita tahan sekuat mungkin. Sekuat mungkin kita tahan. Nah kalau saya sebagai muslim, saya isi dengan zikir. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah aliyul azim. Dan seterusnya yang menurut Anda bisa. Nah bagi yang non muslim tentu bisa dilakukan dengan caranya. Kemudian ditahan sampai tidak tahan, baru ditarik lagi napas. Baru dilepas dulu pakai mulut sebentar, tarik lagi napas. Diulang lagi polanya seperti itu. Dilepas pakai mulut, tahan 2/3 di perut, kemudian tahan baik dengan zikir maupun dengan semedi, terserah Anda menurut keyakinan masing-masing, atau tidak sama sekali, cukup dia berdiam diri, kemudian lepaskan, tarik lagi. Nah insya Allah tenggorokan Anda menjadi lancar, dan kemudian kendala terjadinya sumbatan di tenggorokan untuk tidak bisa menelan dapat teratasi. Nah itu tip bisa dicoba, sekarang aja langsung bisa dicoba. Saya rasa cukup sekian untuk episode ini, sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.